Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga kita selalu sehat dan bisa beraktivitas seperti biasa. Di video kali ini saya masih akan bercerita tentang pengalaman saya menanam kurma dengan menggunakan cara yang sangat sederhana. Akhir-akhir ini memang banyak orang yang sedang berinovasi atau melakukan budidaya kurma ini di luar dari negara Arab, termasuk di negara kita Indonesia. Di Indonesia juga sudah ada beberapa daerah yang melakukan pengembangan budidaya kurma. Salah satunya ada di Provinsi Bengkulu dan Provinsi Jawa Timur. Kenapa budidaya kurma ini menjadi menarik? Karena kita tahu bahwa tingkat konsumsi atau kebutuhan orang mengkonsumsi kurma ini setiap tahunnya meningkat. Sementara itu, produksi kurma yang sudah ada di pasaran ini tidak mampu atau belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar saat ini. Negara penghasil kurma terbanyak di dunia sampai saat ini masih ada di Mesir, kemudian disusul Iran, dan baru Arab Saudi. Negara ASEAN seperti Thailand dan Malaysia itu sudah lebih dahulu melakukan pengembangan kurma ini dibanding kita di Indonesia. Karena secara hitungan bisnis, budidaya kurma ini memang cukup menjanjikan. Menanam kurma bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah menggunakan bibit langsung, atau yang kedua dengan menggunakan kultur jaringan. Seperti pengalaman yang sudah saya ceritakan di video sebelumnya, saya menggunakan bibit dari biji secara langsung yang saya semai secara langsung dan saya tanam di dalam polybag seperti gambar di belakang saya ini. Cara menanam kurma dengan biji ini sangat mudah dan secara ekonomis ini sangat murah gitu ya. Cara ini tergolong sangat murah karena kita tinggal membersihkan bijinya, kemudian kita siapkan alat wadah seperti ini, atau kita gunakan seperti ini dengan wadah plastik seperti ini. Nanti kita kasih tisu dan di bawahnya sini kemudian dibasahi setiap hari. Fungsi tisu ini adalah untuk menjaga kelembaban dari biji kurma yang akan kita tanam. Biji ini cukup kita basahi saja setiap hari untuk menjaga kelembaban dan jangan sampai terendam. Kalau biji ini terendam cukup lama, nanti lama-lama dia akan membusuk, justru malah tidak akan berkecambah gitu. Nah, dengan kondisi lembab seperti ini, biji kurma ini akan mulai tumbuh sekitar usia 20 hari. Kemudian pada hari ke-30 atau 1 bulan berkecambah, kita sudah bisa memindahkan biji-biji ini atau kita semai pada alat atau wadah atau polybag yang sudah kita siapkan. Cara yang kedua adalah menggunakan kultur jaringan. Sampai saat ini saya belum bisa menunjukkan bibit kurma dengan kultur jaringan karena cara mendapatkannya juga tidak mudah dan secara ekonomi harganya juga lebih mahal dari cara kita menanam dari biji. Hanya saja keunggulan dari bibit kurma kultur jaringan ini, mayoritas bibit yang akan kita tanam itu dia nanti akan tumbuh pohon betina.
pohon kurma betina itulah yang berpotensi sangat besar untuk menghasilkan buah. Nah, sebaliknya jika kita menanam kurma dari biji, maka perbandingan tumbuh betina dan jantan itu akan didominasi oleh pohon kurma jantan. Nah, ini adalah contoh kurma yang sudah saya tanam dan berusia sekitar 2,5 bulan, atau tingginya ini sudah mencapai sekitar 25 cm dan daunnya sudah bercabang dua. Nah, saya menggunakan polybag ukuran sedang. Ini kira-kira diameternya adalah sekitar 25 sampai 30 cm dengan ketinggian tanah sekitar 15 cm. Untuk media tanamnya saya menggunakan tanah biasa, tanah yang saya anggap mempunyai kesuburan yang cukup baik. Kemudian saya campur dengan bahan-bahan organik atau pupuk organik, dan sama sekali belum menggunakan pupuk kimia. Walaupun sebenarnya menggunakan tambahan pupuk kimia juga tidak bermasalah, asal dosisnya tidak terlalu tinggi dan tingkat keasaman tanahnya juga masih bisa terjaga. Secara normal, pohon kurma ini akan mulai berbunga pada tahun ketiga dan keempat. Pada usia 3 atau 4 tahun, pohon kurma ini akan menghasilkan sekitar 10 sampai 15 tandan, di mana satu tandan itu bisa maksimal menghasilkan buah sampai dengan 10 kilo buah. Kemudian jumlah tandannya akan terus bertambah sampai pada usia 10 tahun atau lebih itu bisa mencapai tandan sebanyak 22 tandan, dan setiap tandannya itu bisa berbuah hingga 15 sampai 20 kilo buah kurma. Nah, itu tadi ulasan singkat saya tentang pengalaman saya menanam pohon kurma. Kritik, saran, dan masukan sangat saya tunggu untuk perbaikan video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa menanam kurma ini menjadi menarik? Karena kita tahu bahwa kurma ini secara konsumsi maka dari itulah sekarang ini sudah banyak orang yang mengembangkan atau budidaya kurma dilakukan.